Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Syukur alhamdulillah yang pantas kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di dunia ini, terutama kesempatan untuk selalu memohon ampunan dan mendapat ridho dari. Selain itu, kita juga masih diberi kesempatan untuk hadir di link majelis Thalabul Ilmi, mencari ilmu di pagi hari yang berbahagia ini, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa hadir di lisan kita agar tercurah kepada Rasul yang mulia, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah, agar lebih berkah majelis Thalabul Ilmi di hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 ini, marilah kita buka majelis ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya acara dilanjutkan dengan kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-46, yang berbunyi sebagai berikut ini. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya ahwal, keadaan spiritual. Sedangkan baiknya ahwal muncul setelah menggapai tahap kemapanan spiritual, makam-makam. Selanjutnya disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi bi ulumil ilahiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat.
puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang mana atas rahmat hidayah taufiknya kita semua pada saat yang berbahagia ini dikumpulkan dalam majlis online, tempat berkumpul kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kajian kitab hikam yang mudah-mudahan wasilah sababiah kita semua setiap subuh mengkaji kitab hikam ini menjadikan natijah, menjadikan buah dari ibadah kita semua dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Fattahu ya Alim ya Rajaku ya Karim iftah alaina futuhal arifin liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Khususan ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Ata'illah Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu jamaah serta bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ke hikmah yang ke-46. Baru juga kemarin Pak Supri bertanya, bagaimana kalau ibadah kita, ingin tahu kita ibadah diterima oleh Allah dan caranya bagaimana. Ternyata dijawab oleh hikmah ke-46 sekarang. Tetapi kita jangan kecil hati karena nanti ada hikmah ke-47. Kalau kita posisi belum ada di hikmah ke-46, kita belum sampai ke makom yang ke-46, jangan kecil hati karena ada nanti di hikmah ke-47. Hikmah ke-47 yang mengatakan la tatruk az-zikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan kau meninggalkan wirid walaupun kau tidak ingat hati kepada Allah. Nah, jadi ada nanti ke depannya. Cuman kita bahas dulu sekarang yang ke-46. Melanjutkan hikmah yang ke-45. Setelah musannif mengatakan bahwa tidaklah sedikit amal yang dilakukan oleh seorang yang juhud hatinya, dan tidaklah banyak amal yang dilakukan oleh orang yang rogib hatinya. Orang yang cinta dunia walaupun banyak amalnya, banyak sholatnya, berpuluh-puluh rakaat, tidaklah banyak karena tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang hatinya juhud terhadap dunia, yang hatinya juhud, 2 rakaat pun tidak disebut sedikit karena berharga di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemarin. Sekarang yang ke-46, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Baiknya amal ibadah, sholat, wirid. Kita fokus ke sholat contohnya. Husnul amal, baiknya amal-amalan, sebaik-baik amalan adalah amal yang dihasilkan dari sebaik-baiknya ahwal. Nataiju husnil ahwal adalah buah dari keadaan dan baiknya keadaan-keadaan itu. Ahwal itu keadaan.
Wa husnul ahwal minat tahakuki fi maqamil injal. Dan baiknya keadaan itu setelah menyatakan dengan sebenarnya dalam satu makom. Ada yang dihasilkan dari kemampanan makom-makom yang diraih. Kita kalau melihat ke judulnya masih puyeng. Bagaimana maksudnya ini? Maksudnya kita tarik dulu benang bahwa di dalam hikmah yang ke-46 ini ada 3 kalimat yang harus kita garis bawahi. 1, a'mal. A'mal itu jamak, kalimat jamak, kalimat banyak. Kalau mufradnya amal, amalun. 1 amal, yang kedua ahwal, hal, keadaan. Yang ketiga makom. Nah, jadi ada 3, a'mal, ahwal, makom. Husnul a'mal nata'iju husnil ahwal. Wa husnil ahwal minat tahakuki fi maqamil injal. Jadi 3 kalimat yang harus kita ingat dulu. Ada a'mal, ada ahwal, ada makom. Nanti dari atas dulu, bukan dari bawah dulu. Bukan dari amal dulu. Amal itu buahnya dari ahwal. Ahwal itu buahnya dari makom. Begitu. Contoh, sebelum kita bahas nih, contoh. Makom itu tobat, makom tobat. Kalau seseorang sudah menyatakan minat tahakuki, seseorang telah benar-benar taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan dohiran wa batinan, taubat dalam dohir dan batinnya, maka ia ahwalnya akan cinta kepada Allah. Akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah awalnya cinta kepada Allah, akan menimbulkan amalnya, yaitu hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Makom. Contoh, kita contoh dulu biar agak cepat paham. Makom waro. Makom waro, siapa itu? Makom waro sekarang. Makom waro nih. Waro itu apik. Apik, hati-hati, dia sangat memperhatikan, dia sangat menjaga tentang lisannya, tentang apa yang dimakannya, tentang apa yang diperbuatnya. Itu waro. Ya. Setelah itu, setelah dia sudah merasakan apik, hati-hati, itu akan menimbulkan ahwal syauq, rindu terhadap Allah. Dan setelah akan menimbulkan ahwal syauq, rindu terhadap Allah, akan menimbulkan amal khusyuk terhadap ibadah kepada Allah. Nah, jadi makom, ahwal, amal. Dari makom ini dia akan menimbulkan keadaan seperti ini. Keadaan itu adalah ahwal, dan akan timbul ahwal, amal, atau perbuatan yang dilakukan amal itu. Imam Ahmad bin Ibnu Athaillah menerangkan 3 hal, yaitu makom, ahwal, dan amal. Makom ini membuahkan hal yang baik. Hal yang baik membuahkan amal yang baik. Ibadah itu dikatakan baik dan layak apabila ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lagi menceritakan kitab ya, bukan jangan begini, Pak Ustadz memang udah begitu, jangan begitu. Ini kan lagi ngaji kita, lagi ngaji tentang kitab. Ini perkataan Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah yang sedang memberi pelajaran terhadap murid-muridnya, termasuk kita yang sedang belajar ngaji. Jika seseorang ibadahnya diterima oleh Allah, walaupun misalnya hanya sholatnya 2 rakaat, maka hakikatnya banyak dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu kemarin dikatakan kata Pak Supri, rokatani 2 rakaat qoblal fajri, sebelum salat subuh, khairun lebih bagus minad dunya wa ma fiha. Khairun lebih bagus dari dunia dan seisinya dunia. 2 rakaat, masya Allah luar biasa. Kenapa? Itulah 2 rakaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan 2 rakaat asal 2 rakaat. Nah, itu kan keutamaan, fadilah. Kalau fadilah itu akan didapatkan jika qabul amalnya. Karena fadilah itu adalah bonus. Itu. Jadi seseorang yang eh, dia melangkah dalam hidupnya memakai ilmu, dia akan mementingkan bagaimana caranya agar amal ini diterima oleh Allah, bukan bagaimana caranya mendapatkan bonus itu. Paham nggak ibu-ibu? Nah, suaranya terdengar nggak ini? Ada nggak? Halo? Ada? Ya, ya, ya. Takutnya nggak ini, nggak, namanya juga online, takutnya ngomong sendiri ntar. Baik, baik, baik. Jadi seseorang yang telah mulai paham karena ilmu, dia akan mementingkan amal itu diterima oleh Allah. Bagaimana caranya agar amal ini diterima oleh Allah? Bukan mementingkan bagaimana amal ini agar dahsyat dan mendapatkan fadilahnya. Karena dia tahu, karena dia paham, karena fadilah dan keutamaan serta keajaiban akan timbul dari sesuatu amal yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Sayyidina Ali berkata, kunu liqabulil amal asyaddu minkum ihtimaman lil amal. Jadilah kamu sekalian dengan diterimanya amal sangat dipentingkan, diutamakan, bukan mengejar banyaknya amal ibadah itu. Jadi kalau bertanya nih, tahajud sholat malam mending berapa rakaat ya? Mending berapa rakaat? Kenapa suka dikasih 2 rakaat aja, ini 2 rakaat aja, 2 rakaat aja? Karena kalau banyak-banyak sementara kita belum begitu paham dengan kemana arah hati kita, bagaimana keadaan hati kita, nanti kita akan terfokus dengan hitungan banyak itu. Nah, tidak terfokus dengan bagaimana sajian ini agar diterima oleh raja. Kalau raja itu, bagaimana makanan ini kalau kita ke raja, kepakai oleh raja dan diterima oleh raja. Nah, itu. Tetapi yang harus kita pentingkan, bagaimana agar ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan yang sangat banyak perjuangan. Jadi perjuangan kita sangat banyak. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, orang yang sholat 2 rakaat qobliyah subuh diterima oleh Allah sholatnya lebih baik dari dunia dan isinya. Pahalanya itu lebih baik dari dunia dan isinya. Sampai ada lagi mengatakan, man qala, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dipanjangkan kalimatnya, mantap hadir hatinya, dalam keadaan khusyuk keadaannya, itu melebur 4.000 dosa. Coba bayangkan, melebur 4.000 dosa. Setelah dosanya habis, dosa keluarganya diampuni. Setelah dosa keluarganya diampuni, dosa tetangganya terus meber. Makanya kalau orang baik itu kan pengaruhnya ke orang lain tuh, ke kita juga baik. Begitu. Kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan kalimatnya. Sekali udah diucapkan melebur 4.000 dosa. Bagaimana itu kalau diterima oleh Allah? Satu kalimat pun menjadi lebur dosa, 4.000 dosa.
Masya Allah luar biasa. Jadi orang-orang arif, orang-orang murid, mereka lebih mengutamakan bagaimana nih mau sholat 2 rakaat pun 2 rakaat ini tetapi benar 2 rakaatnya. Bagaimana wirid nih supaya wirid yang sedikit ini tapi benar semua. Nanti ada masa-masanya. Sekarang kita masa-masa wirid panjang-panjang. Pak Sugiono sekarang masa-masanya wirid banyak-banyak. Nanti ada masanya. Yasin 1 kali. Waqiah 1 kali. Cukup. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil tetap 450. Bismillah tetap minimal 786. Ya Allah ya Allah 100. Sedikit-sedikit nanti semakin sedikit karena setelah dilatih dengan keras, dilatih dengan perjuangan-perjuangan yang sangat keras, nah baru kita masukin dengan tahapan-tahapan makom ini, makom ini, makom ini. Jadi insya Allah nanti ada peningkatan. Karena ini adalah menceritakan tentang murid. Kalau murid itu dia sudah dilewatin masa-masa itu. Karena kita ini baru ya sedang belajar ibadah lah, abid. Sedang belajar ibadah akan naik ke murid begitu. Kalau ini kan lagi pelajaran murid kalau hikam nih. Jadi memang orang yang udah mantap ibadahnya. Kenapa orang-orang memperhatikan tentang ibadah, tentang kehusuan dan ketenangan ibadah? Karena di dalam hadis yang masyhur Rasulullah mengatakan di dalam kitab-kitab ulama banyak dikatakan sesungguhnya Allah layak balu ibadata min qalbin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah dari hati yang lalai. Hati yang lalai. Hati yang lalai seperti apa? Hati yang lalai mulut bibirnya membaca waqiah, iza waqa'ati waqiah laysa liwaqatiha kadibah. Hatinya ke pasar, itu lalai namanya. Atau hatinya ke dapur bikin kopi, jangan jauh-jauh, masih di rumah tapi ke dapur bikin kopi. Nah, itu lalai namanya. Kalau hati yang tidak lalai, lisannya membaca Al-Quran, hatinya pun diam di situ bersama-sama membaca Al-Quran. Dalam ibadah itu untuk agar sah ibadah diatur oleh ilmu fikih. Begitu kan. Agar salat kita sah, haji kita benar, terus sedekah kita benar, diatur oleh ilmu fikih. Tetapi bagaimana kalau hati kita agar benar, posisi hati agar selalu hati ini bersih dari sifat ujub takaburia, sirik, jail. Nah, diatur oleh ilmu tasawuf. Dan agar hati ini, ruh ini, syirik ini bisa merasakan, menyaksikan apa Allah, asma Allah, bahkan dat Allah, diatur oleh ilmu tauhid, tauhid hakikat. Nah, berarti kalau kita menginjak ke masalah ibadah, ibadah itu ada ibadah dohir dan batin. Jika ibadah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikasih tahu. Di sini dikasih tahu dengan cara ada 3 perkara yang kumpul. Makom, ahwal, dan akmal. Makom, ahwal, dan akmal. Seperti apa? Dalam ibadah itu untuk agar sah diatur fikih, ikhlas, hadir hati. Nah, jadi diatur oleh tasawuf, bersih dari ujub ria. Nah, nanti setelah kita sedikit-sedikit berjalan akan menimbulkan terasa kehusuan dalam ibadah. Seperti apa? Kahubillahi ta'ala wasauki ilaihi wal haibati minhu. Seperti ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa rindu kepada Allah, ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan 3 itu harus kumpul di seorang yang ibadahnya ingin diterima oleh Allah. Harus ada rasa cinta kepada Allah, harus ada rasa rindu,
dan harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan dalam syarahnya, wa husnul ahwal ba'da tahaqquqi bisairil maqamat. Baiknya keadaan itu akan didapatkan sesudah kita menduduki makom-makom, berjalan menduduki makom-makom. Di antaranya adalah makom tobat, makom waro, makom juhud. Nah, paman taqaqqa bimaqami taubat razaqahullahu taala al-hala mahabbatallahi taala. Orang yang sudah benar-benar taubatnya, orang yang sudah menduduki makom taubat, maka Allah berikan dia keadaan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makom itu udah makom dalam hal. Artinya, kita tidak akan bisa cinta kepada Allah kalau belum taubat yang sebenar-benarnya. Karena cinta kepada Allah itu buah dari taubat. Dan kita tidak akan mungkin bisa merasa khusyuk dalam ibadah, merasa tenang dalam ibadah, merasa anteng dalam ibadah, hati kita pun ikut ibadah, kalau tidak ada rasa cinta. Karena tenang dalam ibadah, hadir hati dalam ibadah, itu ditimbulkan dari rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta itu timbul dari taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kenapa tidak akan cinta kalau kita tidak taubat? Karena Allah berkata, wallahu la yahdi qauman zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya, kalau ada seseorang keadaannya dia masih mempunyai kedoliman terhadap orang lain, belum taubat yang sebenar-benarnya taubat, maka walaupun dia ibadah yang tidak akan pernah merasakan dan bertemu dengan kenikmatan dan bertemu dengan hadir hatinya. Karena apa? Karena Allah tidak pernah akan memberikan hidayah bagi orang yang zalim. Kok dia bisa sholat? Kok dia bisa ibadah? Kok banyak orang yang dapat korupsi sodako, bikin masjid di mana-mana? Kok banyak orang yang ngedolim orang lain, pekerjaannya ngedolim orang lain, tetapi dia tetap suka sholat? Nah, kalau boleh jujur, dan kalau ditanya dia ngejawabnya jujur, sholat yang ia lakukan tidak akan menjadi ketenangan dalam hatinya, dan tidak akan menjadikan hadir Allah di dalam hatinya. Hadir hatinya, merasakan kehadiran, kehusuan di dalam sholat. Karena apa? Karena sudah dicap di dalam Al-Quran, wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk, hidayah terhadap orang yang dolim. Wala yahdi qauma munafikin. Dan Allah tidak akan pernah memberi hidayah terhadap orang yang munafik. Maka sholatnya pun tidak akan menjadi merubah dari keburukan, dan sholatnya pun disebutnya mudahana. Mudahana itu untuk ya sekedar menutupi kejahatannya, dia melakukan ibadah seperti itu. Nah, karena yang benar-benar sholat, benar-benar ibadah itu ingin diterima, dia akan harus mau tidak mau harus duduk dulu di makom taubat. Kita punya dosa dengan manusia, kita minta diislahkan dulu. Setelah kita minta diislahkan, setelah kita minta diampuni, dibereskan, tetapi orang tersebut tidak mengampuni, ya itu nggak usah bingung, karena yang punya ampun itu bukan manusia, karena Allah. Tugas kita hanya kita minta ampun, minta ridho, begitu. Setelah beres dengan manusia, lalu kita tobat, berhubungan dengan mata kita, berhubungan dengan kaki, berhubungan dengan tangan, berhubungan dengan pendengaran, berhubungan dengan hati kita, berhubungan dengan pikiran kita. Terkadang pikiran kita selalu kotor terus. Terkadang hati kita ini udah pekerjaan kita tidak pernah ingat sama Allah. Terus istighfar kita, tobat, ada di makom tobat.
Setelah kita ada di makom taubat akan timbul hal. Hal itu keadaan. Nah, akan timbul hal. Kenapa akan timbul hal? Karena kalau hal itu adalah wahbiun, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia berjuang di dalam makom tobat, Allah akan berikan hal keadaan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya waman tahaqqaqa bimaqamil wara' razaqahul hal asyauqa ilaihi. Nah, yang kedua adalah barang siapa yang menyatakan menyatakan senyata-nyatanya di dalam makom waro. Dia hati-hati dalam ucapan, hati-hati dalam tingkah laku, hati-hati dalam makanan, hati-hati dalam apa yang dikerjakan, maka akan timbul syauq, rindu terhadap Allah. Bukan hanya cinta, tetapi rindu terhadap Allah. Nah, setelah rindu terhadap Allah, maka ibadahnya pun bukan hanya hadir hati, bukan hanya ibadahnya hadir, tetapi dalam ibadahnya pun khusyuk, timbul khusyuk karena rindu. Orang yang rindu kan bagaimana? Setelah jauh-jauh, contoh kita rindu dengan seseorang, setelah lama kita tidak berjumpa, setelah berjumpa datang ketemu, kita akan menghadapi tamu yang memang kita tunggu-tunggu, akan khusyuk kita. Makannya akan kita temenin, minumnya akan kita siapin, bicaranya akan kita dengerin baik-baik. Karena apa? Rindu. Rindu dengan orang ini. Itu dengan manusia. Begitupun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika sholat itu ada rindu kepada Allah, sholat itu akan dihati-hatikan. Akan dihati-hatikan, semua yang mengganggu kita jauhkan dulu. HP yang bikin ganggu, lagi sholat terdengar suara HP, nanti di dalam lagi sholat nanti bertanya-tanya. Lisannya lagi baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Lagi baca itu, terdengar suara HP, kata kita dalam hati ini, siapa yang ngebel ya? Itu Pak Ustadz apa siapa ya? Apa Bu Reni apa siapa kira-kira yang nelpon nih? Nah, nanti pernah begitu, malah pikirannya ke situ. Jadi dengan prakteknya itu jauhkan dulu yang mengganggu hati kita, karena hati kita belum kuat dengan gangguan-gangguan itu. Jadi jangan dibikin-bikin gangguan itu. Ini malah HP disimpan di tempat sujud. Di situ HP disimpan di tempat sujud. Pas lagi berdiri sholat, baca Fatihah, pas ada telepon, malah matanya ditegesin. Lagi berdiri nggak kelihatan kan? Begitu ruku dideketin, siapa tadi yang manggil, terus aja. Tuh ujung-ujungnya kita lagi sholat malah liatin HP. Nah itu karena kita tidak ada rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita ada dalam makom waro apik, akan timbul rasa rindu terhadap Allah, halnya akan rindu terhadap Allah, dan akan membuahkan amalnya khusyuk terhadap Allah dalam ibadahnya. Gitu. Yang terakhir, waman tahaqqaqa bimaqamil juhdi razaqahullahu al-haibata minhu. Orang yang telah benar-benar menyatakan di dalam makom juhud, hatinya juhud, yang kemarin sudah dibahas juhud itu, maka akan timbul hal haibah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan menimbulkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan timbul rasa hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Akan timbul rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamangkanat ahwaluhu mahabbatallahi taala wa sauqan ilaihi wal haibata minhu fala buddha mukhlisan fil ibadah wa qalbuhu hadirun fiha. Dan barang siapa yang halnya cinta kepada Allah, yang halnya cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah serta takut kepada Allah, fala buddha mukhlisun fil ibadah, maka ibadahnya
akan ikhlas karena Allah. Wa qalbuhu hadirun fiha, dan hatinya akan hadir saat ibadah itu. Kenapa kita ibadahnya hanya tubuh doangan? Kenapa ibadah kita hanya tubuh saja, hanya lisan saja ibadah kitanya? Hati tidak pernah ikut ibadah karena tidak ada yang tiga ini. Tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa rindu kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada Allah. Nah, jika yang tiga ini sudah ada kumpul, maka akan timbul ibadah kita akan khusyuk, akan ikhlas, dan akan hadir hati saat ibadah tersebut. Nah, yang tiga ini sekarang udah ketemu kan, udah agak mengerti kan, yang amal itu. Jadi amal itu dalam amal itu akibat-akibatnya. Akibat amal ada di dalam amal itu ada rasa, ada khusyuk, hadir hati, khusyuk karena tingkah hatinya cinta kepada Allah. Dan tingkah cinta hati kepada Allah itu karena dia tobat yang sebenar-benarnya. Satu. Yang kedua, ibadahnya hadir hatinya. Hadir hatinya. Serasa dirinya itu benar-benar hadir sepenuhnya dalam ibadah. Khusyuk. Karena ada apa? Karena ada rindu terhadap Allah di halnya. Dan rindu itu akibat dari waro. Afik. Yang terakhir, di dalam ibadahnya ikhlas karena Allah. Karena ada apa? Karena ada haibah. Karena ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu timbul dari apa? Karena dia benar-benar juhud kepada Allah. Taubat, waro, juhud. Cinta, rindu, takut. Ikhlas, khusyuk, dan hadir. Nah itu tiga. Nah inilah yang menjadikan seseorang ibadahnya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita kalau misalkan belum juga hadir? Kan kita berjuang terus. Kita berjuang bagaimana kita supaya hadir kita hati, dan jangan ditinggalkan. Malah kepalang kita sholat gak hadir-hadir, gak husu-husu, udah mending gak sholat aja. Wah semakin parah itu mah. Bukan begitu. Tetapi kita usahakan. Dan mengusahakan sholat pengen khusyuk itu benar-benarkan dulu tobat. Mengusahakan sholat agar bisa agar di dalam sholat ini sholat contoh ini sholat ya, karena ini ibadah kan umum, cuman sholat aja. Kita memperjuangkan sholat agar di dalam sholat itu ada hadir hati. Kita harus benar-benar berarti harus waro nih, harus apik. Nah, kalau kita sholat nih ingin merasa dilihat oleh Allah, ingin ikhlas hati dalam sholat nih, oh berarti kita harus benar-benar juhud nih, harus belajar juhud. Karena kalau kita juhud, tingkah hatinya akan takut kepada Allah dan membuahkan kita akan ikhlas amal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ibadah sholat misalkan, ibadah sholat, kita ingin khusyuk sholat, ingin khusyuk dengan ukuran telinga, pakai headset ditutup telinga, lalu matanya ditutup pakai kapas misalkan, atau pakai kacamata hitam biar nggak kelihatan apa-apa, biar nggak kedengeran apa-apa misalkan ini pengen khusyuk, nggak bakalan bisa. Karena khusyuk itu bukan dari pendengaran, bukan dari penglihatan, tetapi khusyuk itu timbul dari hal, gitu kan? Timbul dari hal. Karena seseorang sudah cinta kepada Allah, karena seseorang sudah ada rindu di dalam hatinya kepada Allah, karena seseorang sudah ada hebat takut kepada Allah, maka sholatnya pun walaupun dengan keadaan apapun, dia akan merasakan khusyuk dan haibah, dan merasakan sholatnya hadir dan ikhlas. Nah itu kesimpulan dari hikmah yang ke-46 tadi. Husnul a'mal nataiju husnul ahwal.
baiknya amal ibadah buah dari hal tingkah keadaan. Wa husnul amal ahwal minat tahakukui fi maqamil injal. Dan baiknya keadaan itu buah dari makom-makom yang kita dudukin. Buah dari tobat, dia akan cinta kepada Allah, dan amalnya pun dia akan khusyuk, akan hadir, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita selamanya tidak pernah dipisahkan dengan majelis ilmi, karena yang akan menjadikan seseorang mengerti dan paham dan ibadah benar itu pertamanya adalah majelis ilmi. Oleh karena itu, seseorang yang akan beramal seharusnya dia mengerti dulu ilmunya, setelah paham ilmunya baru dia beramal. Tetapi kalau kita tidak apa-apa, ya kita beramal dulu baru ilmunya sambil ngikutin, tidak apa-apa gitu. Kalau seharusnya seperti itu. Kalau orang mau nikah, jangan dulu nikah sebelum dia paham dulu ilmu nikah, ilmu mandi adus, ilmu ini. Kalau dia nggak paham, katanya nikah mau jadi ibadah, ibadah bagaimana kalau kita tidak paham ilmunya? Begitu. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.